Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana hubungan antara kita sebagai warga negara dengan pemerintah itu sekarang rasanya udah beda banget? Di dunia yang serba terkoneksi ini, ada dua kekuatan besar yang lagi bertemu. Suara kita semua di dunia digital, dan di sisi lain, ada upaya pemerintah untuk jadi lebih terbuka. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana keduanya kadang berbenturan, tapi juga punya potensi besar untuk menciptakan pemerintahan yang jauh lebih baik ke depannya. Kutipan ini, wah pas banget sih. Dulu kalau mau diskusi publik tempatnya ya di alun-alun atau balai desa. Sekarang, ruang publik itu ada di genggaman tangan kita. Setiap postingan, setiap komentar itu punya potensi buat didengar ribuan orang. Termasuk loh para pembuat kebijakan. Aturan mainnya udah benar-benar berubah total. Nah, untuk ngertiin zaman sekarang, ada satu konsep kunci nih, yaitu gaya hidup hibrida. Ini bukan lagi soal kita sekedar pakai internet, bukan. Ini tentang gimana identitas dan semua tindakan kita di dunia maya itu jadi bagian yang nggak terpisahkan dari diri kita di dunia nyata. Udah nggak ada lagi tuh batasan jelas. Apa yang kita lakukan online, dampaknya yuk ke dunia nyata. Oke, mari kita mulai dari kekuatan yang pertama, yang tumbuh dari bawah, kekuatan kita semua, para warganet yang saling terhubung. Ini bukan lagi sekedar kerumunan orang yang pasif, tapi sudah jadi sebuah kekuatan sosial yang sangat aktif dan berpengaruh. Masih ingat nggak sama tagar ini? Nah, ini salah satu contoh paling jelas gimana warga bisa ngumpul dan bersuara secara online untuk nuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Gerakannya mungkin lahir di media sosial, tapi gaungnya terasa kencang banget di dunia nyata. Contoh lain ya, ini nih, yang luar biasa dari hashtag #SaveKPK adalah kecepatannya. Dalam hitungan jam loh, bukan lagi minggu, kepedulian publik buat melindungi sebuah institusi penting itu bisa meledak. Ini menciptakan gelombang tekanan yang udah nggak bisa lagi dianggap remeh sama para pengambil keputusan. Jadi, poin utamanya adalah peran warganet sekarang itu udah naik kelas. Kita bukan lagi cuma jadi konsumen informasi. Kita udah jadi pengawas independen, jadi pendidik buat sesama, dan bahkan jadi penggerak aksi sosial yang beneran terjadi di lapangan. Dan ini cerita yang keren banget. Ini bukti gimana percikan kecil di dunia digital bisa menyalakan api kebaikan di dunia nyata. Hashtag Gerakan Nasi Gratis ini nunjukin kalau kolaborasi online itu bisa banget menghasilkan dampak sosial yang nyata, mengubah ide di layar jadi bantuan beneran buat mereka yang butuh. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi yang lain. Waktu suara warga makin kencang, terus gimana respon pemerintah? Nah, jawabannya ada pada sebuah dorongan formal yang datang dari atas, yaitu partisipasi yang lebih terstruktur. Inilah kerangka kerja resminya, tata kelola terbuka atau open governance. Ini adalah sebuah filosofi di mana pemerintah secara sadar membuka diri, ngajak warganya buat terlibat, dan yang paling penting, siap buat bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Nah, yang menarik dari sini adalah gimana konsep ini dibangun di atas 4 pilar utama. Gampangnya gini, transparansi artinya kita bisa ngintip apa yang dikerjain pemerintah. Partisipasi artinya suara kita didengerin. Akuntabilitas artinya mereka harus tanggung jawab. Dan kolaborasi ya artinya kita kerja bareng. Keempat pilar inilah fondasi buat bangun kepercayaan. Dan ini poin yang krusial banget. Ini bukan soal kita harus hafal istilah-istilah birokrasi yang rumit. Ini soal perubahan budaya. Pertanyaannya simpel, apakah pemerintah beneran mau dengerin? Apakah masukan kita beneran bikin ada perubahan? Praktek di lapangan itu jauh lebih penting daripada sekedar nama atau labelnya. Dan coba deh lihat data ini. Ini bukan cuma teori loh. Kenaikan 32% dalam pengaduan publik lewat kanal resmi kayak lapor sejak 2021 itu nunjukin kalau warga makin aktif pakai jalur yang disediain. Ternyata, aktivisme digital di medsos itu jalan bareng sama naiknya penggunaan kanal formal. Ya, tentu aja, nyatuin dunia warganet yang maunya serba instan sama dunia birokrasi yang serba terstruktur itu nggak gampang. Disinilah seringnya terjadi gesekan, seolah-olah dua dunia ini lagi tabrakan. Di sini nih letak masalahnya. Di satu sisi ada kita, publik, yang dunianya dinamis, pengennya respon cepat. Di sisi lain ada pemerintah yang jalannya harus sesuai prosedur dan butuh waktu buat koordinasi internal. Perbedaan ekspektasi inilah yang sering banget jadi sumber frustrasi, baik buat kita maupun buat aparaturnya. Jadi kenapa sih seringkali partisipasi itu rasanya cuma jadi formalitas aja? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena kurangnya koordinasi antar lembaga, sampai ke yang paling krusial ketika masukan dari kita seolah-olah menguap gitu aja dan gak kelihatan dampaknya di kebijakan akhir.
Nah, ini yang bisa bikin kita jadi kecewa dan malas buat ikut lagi. Oke, terus solusinya gimana dong? Gimana caranya kita bisa nyatuin dua kekuatan ini biar jadi sesuatu yang lebih dahsyat? Jawabannya ada di satu kata, pendekatan yang terintegrasi. Nah, untuk menjembatani celah tadi, pemerintah mencoba membangun sebuah siklus umpan balik yang lengkap. Coba bayangin alurnya. Sebelum sebuah layanan dibuat, suara kita didengar lewat forum konsultasi publik. Waktu layanannya jalan, kita bisa kasih masukan lewat lapor. Dan sesudahnya, kepuasan kita diukur. Jadi, tujuannya adalah kita didengerin di setiap tahap. Nah, di sini nih terobosannya. Tujuan utamanya adalah menciptakan apa yang disebut kecerdasan kolektif. Coba bayangkan, semua data dari survei, forum, dan pengaduan tadi itu disambungin jadi satu. Jadi semacam sistem saraf kolektif yang bisa ngasih tahu pemerintah apa sih yang sebenarnya dirasain dan dibutuhin sama warganya. Kalau sistem saraf ini udah jalan, efeknya bisa berantai. Pemerintah jadi bisa paham masalah lebih dalam yang ujung-ujungnya bantu nemuin solusi yang lebih pas. Pelaksanaannya juga bisa dipantau bareng-bareng, sehingga pada akhirnya setiap keputusan yang diambil itu benar-benar inklusif dan mewakili suara banyak orang. Kutipan penutup ini benar-benar ngerangkum visi besarnya dengan sangat kuat. Ini bukan lagi sekedar soal dengerin keluhan, tapi tentang membangun pemerintahan secara bersama-sama. Sebuah masa depan di mana setiap kebijakan dan layanan publik itu betul-betul lahir dari kebutuhan nyata warganya. Pembahasan kita sampai di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kita semua ini kan bagian dari dunia hibrida. Pertanyaannya adalah, gimana peran kita masing-masing dalam memastikan bahwa semua energi besar di dunia maya ini nggak cuma jadi kebisingan, tapi benar-benar bisa kita ubah menjadi sebuah kearifan bersama untuk kemajuan kita? Coba deh pikirkan.